kelas A1 semester 4, dan juga di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari Fisika Lingkungan, yaitu mereview 2 jurnal. Nah, jurnal yang pertama kita masuk dengan judul Analisis Pengaruh Tutupan Awan Terhadap Radiasi Matahari di Kota Pontianak. Nah, lanjut. Nah, adapun latar belakangnya itu dapat kita ketahui bahwa energi matahari merupakan sumber energi yang terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai alternatif energi listrik yang ramah lingkungan. Nah, radiasi matahari dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui sel surya fotovoltaik atau PV, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh tutupan awan. Semakin tebal tutupan awan, maka akan semakin berkurang jumlah energi matahari yang dapat diterima oleh permukaan bumi, dan energi yang dihasilkan oleh PV akan semakin berkurang pula. Nah, hipotesis dari artikel ini sendiri dapat kita ketahui bahwa hubungan antara sinar matahari dengan tutupan awan ini adalah negatif. Nah, adapun sebagai yang kita ketahui bahwa Pontianak merupakan kota yang terletak di garis khatulistiwa yang dimana memiliki intensitas radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun, dan kemudian hal tersebut menjadikannya lokasi yang paling berpotensial untuk pemanfaatan energi matahari. Nah, sebelumnya sudah dilakukan penelitian yang dilakukan di Jawa Barat, dan hal itu membuahkan hasil yang cukup baik dari pemanfaatan energi matahari ini sebagai energi listrik. Nah, disinilah artikel ini ingin meneliti bagaimana sih kalau misalnya fotovoltaik ini diadakan di Pontianak. Nah, lanjut, dari metodologi penelitiannya yaitu periode data yang digunakan adalah dari Januari 2012 hingga Desember 2016, di mana itu kurang lebih selama 4 tahun, dan data yang digunakan adalah data tutupan awan yaitu rendah, menengah, dan tinggi yang diperoleh dari satelit ACMWF atau European Center for Medium Range Weather Forecast, dan data radiasi matahari diperoleh dari satelit NOAA atau National Oceanic dan Atmospheric. Nah, penelitian ini memiliki 2 metode pengolahan data, yaitu normalisasi data dan regresi linier sederhana. Nah, berdasarkan 2 metode tersebut, maka diperolehlah hasil-hasil dan juga pembahasan dalam artikel ini, yang itu yang pertama, analisis menunjukkan bahwa radiasi matahari memiliki hubungan negatif dengan tutupan awan. Nah, dengan kata lain, semakin besar tutupan awan atau semakin tebal awan ini, maka akan semakin kecil intensitas radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Begitu juga sebaliknya. Nah, dengan demikian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis tadi benar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah nilai korelasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tutupan awan rendah memiliki korelasi negatif yang cukup kuat terhadap penurunan radiasi matahari dengan nilai sebesar negatif 0,73, kemudian awan menengah korelasinya negatif 0,69, dan awan tinggi yang memiliki korelasi negatif 0,22, yang dimana merupakan yang memiliki dampak paling kecil untuk menutupi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Nah, dari penelitian ini kita dapatkan bahwa terdapat 3 rata-rata nilai korelasi yang ada di Pontianak ini nih. Ternyata negatif 0,73, negatif 0,69, dan juga negatif 0,22. Nah, lanjut. Berdasarkan nilai korelasinya tadi, terdapat jenis-jenis awan yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk ketersediaan energi bumi ini. Nah, mau tahu yang mana jenis awan apa saja itu ya? Yang pertama yaitu awan stratocumulus, atau salah satu awan yang termasuk ke dalam jenis awan rendah, yang dimana memiliki nilai paling tinggi, dimana bisa menghalangi radiasi matahari untuk sampai ke bumi. Nah, sehingga permukaan bumi ini akan cenderung mengalami pendinginan. Jadi hal ini sangat bertimbang kebalik dengan dimana kita ingin memanfaatkan sinar matahari sebagai energi yang dikonversikan ke listrik. Nah, selanjutnya yaitu awan cirrus, atau yang menjadi salah satu jenis awan tinggi, yaitu awan yang lebih transparan dan memungkinkan lebih banyak radiasi masuk ke permukaan bumi, sehingga permukaan bumi cenderung mengalami pemanasan. Nah, berarti dalam penelitian ini kita akan lebih senang apabila awan-awan yang timbul yaitu awan cirrus nih, yaitu awan tinggi. Nah, kemudian selanjutnya dari data yang diperoleh, rata-rata radiasi matahari bulanan di kota Pontianak tercatat sebesar 644,48 watt per meter persegi, dengan potensi energi matahari mencapai 464,0,3 kilowatt hour per meter kuadrat. Nah, ini merupakan data di mana kita ingin melihat potensi energi matahari di Pontianak ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, standar dari National Renewable Energy Laboratory atau NREL itu yang menyatakan bahwa potensi energi matahari optimal mencapai 0,8 kilowatt hour per meter kuadrat per harinya. Maka dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kota Pontianak memiliki potensi energi matahari yang cukup tinggi, yakni sekitar 15,5 kilowatt hour per meter kuadrat per harinya. Jadi sangat cocok untuk kota Pontianak ini jika ingin memasang fotovoltaik sebagai alat untuk mengkonversi energi matahari ini menjadi listrik, sehingga kita tidak perlu seperti tenaga uap ataupun batu bara untuk energi listrik kita, dan ini bisa lebih
ramah lingkungan, tidak membuat global warming ataupun lain halnya. Lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu pengaruh paparan sinar ultraviolet terhadap kesehatan kulit dan upaya pencegahannya. Nah, untuk tinjauannya yaitu literatur atau kualitatif. Nah, adapun latar belakangnya, Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan paparan sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun, sebab letaknya dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, sama dengan jurnal sebelumnya bahwa kita ketahui bahwa Indonesia ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Untuk sinar matahari ini mengandung radiasi ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet atau UV merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang berasal dari matahari dan terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan panjang gelombangnya, yaitu yang pertama UVA yang memiliki panjang gelombang sepanjang 320 sampai 400 nanometer, kemudian UVB yang memiliki panjang 290 sampai 320 nanometer, dan UVC kurang dari 290 nanometer, namun tidak mencapai permukaan bumi. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa UVA dan UVB itu mencapai ke permukaan bumi radiasinya, sedangkan untuk UVC itu tidak mencapai ke permukaan bumi. Lanjut, sinar UVA dan UVB dapat bermanfaat bagi tubuh seperti dalam pembentukan vitamin D3, namun dapat juga menyebabkan kerusakan kulit akibat paparan sinar yang berlebih yang terbagi menjadi kerusakan akut dan kronis. Nah, kerusakan kulit kronis akibat sinar UV meliputi photoaging dan kanker kulit. Photoaging menyebabkan kulit menjadi kering, kasar, dan mengalami perubahan pigmentasi. Sinar UV juga dapat merusak DNA yang berpotensi menyebabkan kanker kulit, baik melanoma maupun non-melanoma. Nah, berdasarkan data WHO tahun 2022, terdapat 3.331.722 kasus melanoma maligna di dunia dengan 1.716 kasus terjadi di Indonesia. Untuk kanker kulit non-melanoma terdapat 1.239 kasus di dunia dengan 7.841 diantaranya merupakan kasus yang berasal dari Indonesia. Baik, lanjut kita ke tujuannya. Terdapat upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi dampak sinar UV adalah dengan menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen bekerja dengan membentuk lapisan pelindung pada kulit yang dapat menyerap, memantulkan, dan menyebarkan sinar UV sehingga mengurangi resiko kerusakan kulit. Nah, dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sih kesadaran remaja terhadap penggunaan sunscreen. Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Padang dengan melibatkan 1.095 siswa sebagai responden. Kemudian data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara acak dan analisis untuk mengidentifikasi tingkat kepengetahuan sikap dan perilaku siswa terkait penggunaan sunscreen. Baik, lanjut. Adapun hasil dan pembahasannya, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya penggunaan sunscreen. Hanya 40% siswa yang rutin menggunakan sunscreen, dengan siswa perempuan lebih sering menggunakannya dibandingkan siswa laki-laki. Nah, apa nih faktornya? Dari hasil penelitian telah dilakukan, terdapat beberapa faktor. Faktor utama yang mempengaruhi kesadaran ini meliputi pengetahuan tentang bahaya sinar UV, kebiasaan berjemur, serta persepsi sosial. Nah, di sini siswa laki-laki cenderung memiliki tingkat kesadaran lebih rendah karena masih menganggap penggunaan sunscreen sebagai sesuatu yang kurang maskulin. Nah, ini masuk ke bagian persepsi sosial yang menganggap bahwa kenapa sih laki-laki menggunakan sunscreen, nggak cocok banget. Nah, itu membuat si laki-laki ini merasa bahwa menggunakan maskulin ini merupakan sebuah aib yang dimana mereka tidak akan pernah menggunakannya karena mereka merasa tidak maskulin. Nah, selain itu, kurangnya edukasi tentang dampak jangka panjang dari paparan sinar UV juga ikut ambil andil. Nah, di sini banyak sekali responden yang belum mengetahui tentang dampak jangka panjang dari paparan sinar UV. Mereka hanya tahu bahwa berjemur ini tidak akan menyebabkan atau tidak akan memberi dampak yang sangat parah. Mereka hanya tahu bahwa dengan berjemur mereka hanya akan mendapatkan kulit yang hitam ataupun dapat kulit yang lebih gelap. Mereka tidak tahu bahwa dengan paparan yang berlebih juga dapat menyebabkan kanker kulit ataupun photoaging yang dapat penuaan pada wajah ataupun sensasi kulit yang terbakar. Kemudian lanjut,
Untuk dampak kemudian lanjut kepada dampak UVA dapat menembus lapisan kulit lebih dalam, menyebabkan penuaan dini atau photoaging, serta berkontribusi terhadap risiko kanker kulit. Nah, ini tadi dampak-dampak jangka panjang apabila seseorang tidak menggunakan sunscreen untuk mencegah dampak lebih besar yang disebabkan oleh sinar UV ini. Kemudian lanjut ke sinar UVB yang memiliki energi lebih tinggi dan dapat menyebabkan sunburn serta mutasi DNA yang meningkatkan risiko kanker kulit. Nah, di sini sangat penting edukasi dampak ini kepada remaja-remaja maupun masyarakat bahwa menggunakan sunscreen ini bukan merupakan hal yang menjadi aib ataupun hal yang tidak diperlukan dalam hidup mereka, karena dengan menggunakan sunscreen ini tentu dapat mencegah mereka dari hal yang tidak mereka inginkan dalam jangka panjang yang akan datang nantinya. Kemudian lanjut, di sini adapun pencegahannya, lagi-lagi untuk pencegahannya yaitu penggunaan sunscreen. Sunscreen tersedia dalam berbagai bentuk seperti lotion, krim, gel, dan spray dengan kandungan bahan aktif yang dikategorikan sebagai filter organik dan anorganik. Nah, yang pertama, filter organik mengandung senyawa sinamat dan salisilat yang mampu menyerap sinar UV dan mengubahnya menjadi panas yang tidak berbahaya bagi kulit. Kemudian yang kedua yaitu filter anorganik seperti seng oksida dan titanium dioksida mampu memantulkan dan menyebarkan sinar UV sehingga lebih efektif dalam perlindungan kulit dari radiasi matahari. Nah, selain penggunaan sunscreen ada beberapa upaya perlindungan lainnya, meliputi menghindari paparan sinar matahari langsung pada pukul 10 sampai jam 4 sore karena di situ merupakan titik tingginya sinar matahari atau radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian menggunakan pakaian pelindung saat keluar rumah, memakai topi dan kacamata hitam, serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang bahayanya sinar UV ini. Nah, adapun selanjutnya yaitu keterkaitan dengan fisika. Nah, kita ketahui bahwa hal yang kita bahas dua jurnal tadi berhubungan dengan sinar UV. Nah, adapun keterkaitan dengan fisika yang pertama yaitu fisika energi. Energi matahari adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi nuklir di inti matahari, di mana inti hidrogen bergabung membentuk helium, melepaskan sejumlah besar energi dalam prosesnya. Energi ini dipancarkan keluar angkasa dalam bentuk radiasi elektromagnetik dan mencapai bumi sebagai sumber energi utama bagi kehidupan dan sebagai proses alam. Dalam konteks fisika, energi matahari dapat dikonversi menjadi berbagai bentuk energi lain seperti energi listrik melalui sel surya fotovoltaik yang kita bahas tadi ataupun energi panas untuk pemanasan. Nah, lanjut. Keterkaitan yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik atau radiasi matahari. Dapat kita ketahui bahwa radiasi matahari terdiri dari berbagai panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik termasuk ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Gelombang elektromagnetik ini membawa energi yang dapat diserap, dipantulkan, atau ditransmisikan oleh atmosfer dan permukaan bumi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi kan sudah dibahas ya bahwa sinar UV merupakan merupakan sinar elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini merupakan salah satu merupakan salah satu materi yang termasuk ke dalam fisika. Lanjut, yang terakhir yaitu termodinamika. Dalam termodinamika, energi matahari yang mencapai bumi dapat menyebabkan peningkatan suhu permukaan yang kemudian mempengaruhi berbagai proses alam seperti sirkulasi atmosfer dan siklus air. Prinsip-prinsip termodinamika seperti hukum pertama yang menyatakan konservasi energi dan hukum kedua yang berkaitan dengan entropi digunakan untuk memahami dan memodelkan bagaimana energi matahari diserap, disimpan, dan transfer dalam sistem bumi. Nah, termodinamika dapat kita tahu ya bahwa dalam termodinamika ini sendiri membahas mengenai suhu, sedangkan matahari ini merupakan salah satu energi yang dapat meningkatkan suhu yang ada di bumi, sehingga itu memiliki keterkaitannya dengan fisika. Nah, mungkin sekian dari saya dan yang bisa saya bahas pada video kali ini, yaitu dua jurnal mengenai sinar UV.
ataupun sinar ultraviolet, baik dampaknya kepada manusia dan juga kemanfaatannya yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatiannya dan see you.